Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah peristiwa mahadahsyat yang agung yang pernah dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak peristiwa yang dialami Rasulullah pada saat Isra Mi'raj. Apa saja peristiwa dan bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pengertian Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Isra atau Sara artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj secara bahasa artinya adalah naik. Secara istilah adalah naiknya Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, Mi'raj ini disinggung dalam surat An-Najm. Isra Mi'raj merupakan tasliyah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilanda duka hingga menyebut Amul Huzni atau tahun duka cita. Mengapa beliau berduka? Ada beberapa sebab. Pertama, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Tak berselang lama setelah Khadijah wafat, paman beliau Abu Thalib juga wafat. Sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib, posisi Rasulullah semakin terjepit. Intimidasi kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Hingga pada suatu malam, pada saat Nabi Muhammad sedang berbaring di rumahnya, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Setelah itu didatangkan juga buraq, yaitu seekor hewan putih yang seperti kuda. Lalu Nabi Muhammad pun pergi bersama malaikat Jibril dan buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi mengambil air wudhu, lalu melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Usai sholat dan keluar dari Masjid Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman, satu berisi susu dan satu lagi berisi khamar. Nabi pun memilih susu. Sungguh, engkau telah memilih kesucian, kata malaikat Jibril. Seusai sholat, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya, dan Mi'raj pun dimulai. Rasulullah naik buraq bersama malaikat Jibril hingga tiba di langit pertama. Di langit yang pertama, kedatangan Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Adam. Beliau pun mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu di langit yang keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah melewati langit ketujuh, Nabi Muhammad pun menuju ke Sidratul Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad mendapatkan perintah salat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mewajibkan salat 50 waktu dalam sehari. Lalu Nabi Muhammad pun melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Mekah. Namun pada saat perjalanannya, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa pun bertanya tentang berapa banyak sholat wajib yang diperintahkan. Nabi Muhammad pun menjawab, 50 waktu ya Musa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta Nabi Muhammad kembali untuk meminta keringanan, dan Nabi Muhammad pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Nabi Muhammad pun kembali ke rumahnya di kota Mekah dan lalu menyebarkan apa yang telah dialaminya kepada umat muslim, dan juga agar mereka melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu.
Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah Isra Mi'raj, yaitu orang yang sukses harus menempuh perjuangan yang keras, terutama bagi kita para pelajar. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita semua bisa tercapai. Lalu, hikmah yang kedua, bahwa selalu ada kemudahan dan kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ada kesulitan ataupun ujian, sehingga patutlah kita untuk bersabar dan selalu berdoa ketika mendapatkan ujian. Kemudian, hikmah selanjutnya adalah kita sebagai anak harus berbakti dan hormat kepada orang tua, guru, dan keluarga. Kemudian, hikmah yang selanjutnya, hendaklah kita membersihkan hati, sikap, dan perilaku kita untuk berperilaku yang terpuji. Nah, teman-teman, demikianlah cerita tentang Isra Mi'raj kali ini. Semoga kita semua sebagai umat muslim dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu salat 5 waktu. Dan yang pasti, perjalanan sikap itu berhasil merekam berbagai pemandangan spiritual bagi Nabi Muhammad SAW, dan hendaknya bisa dijadikan pelajaran dan hikmah bagi umat Islam, sebab perjalanan malam hari itu telah membangkitkan semangat baru Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dakwah Islam.